baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan akhlak, dan penyempurnaan akhlak ini dibawa langsung dengan risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara qauliyah ataupun fi'liyah, baik secara verbal ataupun secara tingkah. Dan itu sangat penting sekali dimiliki, dimodali oleh para santri, karena sejak dahulu memang prinsip daripada santri itu sendiri sebagai agen Islam yang memiliki akhlakul karimah yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Sehingga dalam pengaplikasiannya akhlak ini sangat-sangat dibutuhkan, tidak hanya dengan meniru ubudiyah daripada Rasulullah SAW, tapi juga dalam hal berbicara, dalam hal bersikap, di setiap detik-detiknya, mulai dari dia bangun pagi, mulai dari tahajud, kemudian subuh, bahkan masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, memakai sandal, dan hal-hal kecil yang lainnya yang di situ harus tercerminkan akhlak daripada baginda Rasulullah SAW. Begini ya, akhlak itu tidak hanya dimiliki santri sebenarnya, tidak hanya wajib untuk dimiliki santri, tapi setiap individu yang ada, setiap individu yang ada. Dan kalau bagi santri itu sendiri, itu akhlak yang seperti apa ya, yang saya katakan tadi, ya mulai dari dia membuka mata sampai dia kemudian menutup mata lagi, itu semuanya meniru dan kemudian bertabarruk dengan sikap dan juga kata-kata yang datangnya dan dasarnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Jadi apa ya, cara memakai sikat gigi pun semisal kayak gitu ya, atau cara makan. Bahkan ada ulama yang mereka ini saking adabnya, saking akhlaknya, saking mereka ini sangat-sangat ingin meniru baginda Rasulullah, akhlaknya baginda Rasulullah. Cara makan semangka, mereka tidak mau makan semangka kecuali mereka tahu ada dasar di dalam hadis seperti apa Rasulullah makan semangka. Jadi ketika ditawari oleh temannya, monggo, anggaplah kiai ya kalau seperti sekarang, monggo kiai silakan dimakan ini semangkanya. Ini cerita dari guru saya. Dan kiai ini tidak mau gitu loh. Tidak mau, kenapa tidak mau kiai? Ini kan halal. Iya, saya tahu itu halal. Saya tahu itu buah memang halal. Kenapa kok tidak mau? Saya tidak mau makan bukan karena apa? Karena saya masih belum tahu bagaimana tata cara Rasulullah makan semangka itu seperti apa. Jadi saking seperti itunya. Dan ini sebenarnya yang diharapkan dari sosok santri per individunya, baik putra maupun putri, memiliki akhlak-akhlak yang ada dzauq di dalam. Ya, jadi ada rasa sensitivitas di dalamnya, bagaimana cara mereka bisa menyambung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tentang Rasulullah. Kalau sudah kita berbicara tentang akhlak, itu semua adalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh banyak sekali. Jika kita dapat membuktikan kepada diri kita sendiri, jangan kepada orang lain, karena kalau kita membuktikan kepada orang lain itu riya namanya. Kita membuktikan kepada diri kita sendiri, itu orang akan ada rasa simpati tersendiri, sehingga orang-orang yang bahkan tidak mengenal Islam sekalipun, ketika kita memakai baju akhlak ini di dalam diri kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan, akhlak tidak hanya sekedar dalam ubudiyah, ngikuti qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Tidak hanya itu. Percuma orang dia itu suka tahajud, suka duha, tapi perangainya dia tidak meniru baginda Rasulullah. Percuma kalau dia itu wiridnya banyak, ya kan, zikirnya banyak, tapi kok kemudian bicaranya kasar sama temannya. Cara makannya juga tidak meniru baginda Rasulullah. Percuma. Seorang
Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim saja. Beliau baru turun dari pesawat ketika beliau datang di Spanyol waktu itu. Turun, ada sepasang suami istri. Dan ini yang cerita putranya beliau, Habib Muhammad. Ketika ngelihat Habib Umar jalan nih, jalan aja. Jalan berpapasan sama mereka, mereka sudah ada simpati. Sudah ada simpati sama Habib Umar, dikejar oleh sepasang suami istri ini. Mereka mengejar Habib Umar, ditahan sama santri-santrinya yang ada di Spanyol. Mohon maaf, sampean mau kemana? Saya mau ketemu sama orang itu. Siapa orang itu? Beliau guru kami, Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya mau ikut agamanya dia. Langsung begitu. Saya mau ikut agamanya dia. Jujur kami sepasang ini ateis. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kami melihat cara berjalannya, cara berbicaranya dengan temannya, ada simpati dalam diri kami sehingga kami ingin mengeksplor agama apa yang dianut oleh beliau. Oh, agama Islam. Oh, ya, saya ingin belajar Islam. Akhirnya masuk Islam di bandara itu. Sepasang itu. Jadi efeknya, imbasnya itu sangat-sangat berpengaruh sekali ketika seseorang dalam setiap haliyahnya, setiap qauliyahnya, bahkan setiap detiknya itu meniru baginda Rasulullah SAW, dan ini tidak ada ruginya sama sekali. Termasuk kan Habib Umar itu kalau kita mengikuti beliau kemana-mana itu, langkah beliau itu cepat, tidak melambai, ya persis seperti Rasulullah gitu. Dan setiap bertemu dengan orang, beliau pasti tersenyum. Karena bersama Rasulullah itu pasti tersenyum, mana-mana tersenyum. Ketemu sama orang ini bukan tebar pesona itu gitu loh, tapi yang ada di dalam hati Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu, saya begini ya karena saya ingin dauknya saya sama Rasulullah. Saya ingin ta'alluqnya saya sama dengan Rasulullah, begitu. Jadi itu imbasnya bagi seseorang yang memang mau gitu loh, mau untuk dalam setiap detiknya dia, setiap saat yang dia miliki, waktu-waktu berharga yang dia miliki, itu ada sambungan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan itu harus dimiliki santri. Jadi kita patut malu ketika bukan santri, tidak pernah mondok, tapi kok akhlaknya lebih bagus, bahkan penghormatannya juga lebih bagus, qauliyahnya, fi'liyahnya juga lebih bagus. Makanya benar juga kata Al-Mukarram Kiai Mustafa Bisri itu yang mengatakan santri itu bukan hanya yang di pondok, tapi itu santri adalah mereka-mereka yang akhlaknya meniru baginda Rasulullah. Sudah, itu saja. Jadi saya pernah lucu-lucuan juga sih sama teman itu kalau ketemu sama orang-orang yang non-Islam, tapi mereka tuh cara bicaranya sopan, bahkan ketemu sama orang aja mereka nunduk. Ketemu sama orang nunduk, padahal bukan orang Islam gitu. Saya sampai gini, itu santri itu kayak gitu. Santri tapi bukan non pesantren gitu, kayak begitu loh. Masa kita mau kalah sama mereka gitu loh. Jadi saya bukan manas-manasi ya, tapi kalau santri merasa dipanasi dengan omongan saya, ya itu juga maksud saya kan begitu. Karena kok saya lihat itu, saya perhatikan, mungkin itu pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Saya melebar ke situ, mohon maaf. Santri sekarang itu sangat jauh dari akhlak baginda Rasulullah. Tapi tidak semua. Mungkin kalau mau diprosentase ya hanya 2-3% saja mereka yang seperti itu gitu. Masa sih tidak mau malu sama, paling tidak lah sama gurunya. Kalau tidak mau malu sama Rasulullah, malulah sama gurunya gitu loh. Gurunya yang tidak seperti itu kok, dianya seperti itu gitu loh. Tidak mau niru baginda Rasulullah. Apa tidak mau mereka itu untuk kumpul sama baginda Rasulullah, kan begitu. Kalau di lingkungan madrasah, kalau hanya bicara saja, siapapun bisa bicara. Kalau hanya pintar untuk menyampaikan sesuatu secara verbal dengan lawan bicaranya, siapapun bisa. Tapi kita lebih menekankan kepada sikap. Dan itu saya coba tanamkan kepada teman-teman asatidah yang ada di MTS. Terlepas itu berhasil ataupun tidak, mau atau tidak diajak untuk kita itu
pakai akhlaknya itu dengan haliyah. Jadi lisanul hal afsah min lisanil maqal kan gitu kata kata dalam ulama Arab itu yang mengatakan seperti itu, bahwa lisan hal itu lebih afsah daripada lisan maqal ataupun lisan yang hanya ngomong saja gitu loh. Entah itu berhasil ataupun tidak ya orang saja yang menilai gitu loh. Saya sendiri secara pribadi pokoknya saya fokus untuk yang ada ini saja. Saya tidak mau peduli orang mau ngomong ini, kayak mau ngomong biru, mau ngomong merah, mau ngomong putih, mau ngomong apa. Tidak peduli gitu loh. Yang penting intinya dari asatidah dan pasti akan tertularkan kepada anak-anak santri. Anak-anak santri akan melihat gurunya, kan begitu. Setiap hari yang dilihat, setiap detiknya yang dilihat kan guru. Dan yang digugu dan ditiru itu adalah guru, kan begitu. Secara verbalnya juga ya ada sih beberapa yang mungkin ngomongnya kurang pantas, baru kemudian kita tegur. Cobalah untuk lebih diperbaiki lagi dan lain sebagainya. Tidak mudah memang. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Pasti mungkin seperti itu gitu. Tidak banyak ya. Yang pertama, jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Yang kedua, usahakan bahwa kita lebih banyak membaca sejarah. Dan ini yang mulai terlupakan. Banyak yang normatif sekali fokus di matematika, fokus di IPA. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi banyak yang meninggalkan sejarah. Terutama sejarah makhluk yang paling mulia, insan yang paling mulia, baginda Rasulullah SAW. Lebih banyak mengeksplorasi dari segala dimensinya. Dari segala dimensinya, depan, belakang, kanan, dan kiri, semuanya bisa ditiru dari sosok baginda Rasulullah SAW. Ngelihat gunung ya, ngelihat sawah, ngelihat laut, seperti itu. Paling tidak muncullah dari lidah kita itu subhanallah, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan sok-sok Arab kita gitu loh. Bukan sok-sok Arab ketika ada orang berbuat dosa, astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika ada orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya itu sudah termasuk bagian dari doa. Jadi perbanyak hal-hal seperti itu, perbanyak untuk mempelajari hal-hal seperti itu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan, walaupun saya sendiri pribadi Al-Fakir ini jauh masih dari kata sempurna, insya Allah dengan hal-hal seperti itu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kami, itu menjadikan kami untuk lebih banyak introspeksi diri, untuk lebih banyak muhasabah kepada diri sendiri.